Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besofena Mira, NIM E1B118010, kelas PPKN 5 sore A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan materi yang pertama yaitu konsep dasar sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Selanjutnya, objek kajian sosiologi hukum. Menurut Ahmad Ali, objek utama kajian sosiologi hukum sebagai berikut. 1. Dalam mengkaji hukum, government social control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah hukum yang berlaku serta dibutuhkan guna mentertibkan ketertiban masyarakat. Yang kedua, persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dengan kaitannya dengan sosialisasi, yaitu proses dalam pembentukan masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum ada dua hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar sosiologi dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh, dapat disebut misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila. Dengan ciri-cirinya adalah gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Dan yang kedua, efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh, dapat disebut misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga. Dan sub yang ketiga adalah karakteristik sosial sosiologi hukum. Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik. Pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif tertulis atau tidak tertulis di dalam negara atau masyarakat. Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dan sub yang terakhir adalah membahas tentang manfaat sosiologi hukum. Manfaat sosiologi hukum adalah yang dimiliki dalam sosiologi hukum ialah memberikan perlindungan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat, tindakan masyarakat dalam sosiologi hukum, sehingga dengan adanya hal ini peraturan akan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan dalam mempetakan kondisi dalam tengah-tengah kehidupan manusia. Dan materi kedua yaitu membahas tentang aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya dan berkembangnya sosiologi hukum. Dan yang pertama yaitu pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum yang mempengaruhi sosiologi hukum. Menurut mazhab formalitas, beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral, yaitu etika dalam arti sempit yang berlaku umum. John Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Ia beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama unsur perintah, kedua sanksi, ketiga kewajiban, dan keempat kedaulatan. Mazhab yang kedua yaitu mazhab sejarah dan kebudayaan. Menurut Sir Henry Maine, teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan ilmu hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut Maine, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan dengan konsisten dan hak dengan kewajiban pada dasar kontrak dengan sukarela dengan dibuat dan dilakukan dengan para pihak. Dan yang ketiga, mazhab utilitarianisme.
Menurut Jeremy Bentham, dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dan sub yang kedua yaitu pemikiran para sosiologi yang mempengaruhi dan terbentuk perkembangan sosiologi hukum. Menurut Emil Durkheim, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang menghubungkan dengan jenis-jenis solidaritas ke dalam masyarakat. Hukum dirumuskannya di hukum sebagai suatu kaidah yang berupa sanksi. Di dalam masyarakat dapat diketemukan dua macam kaidah hukum, yakni satu represif dan restitutif, yang dimana represif adalah yang merupakan hukum pidana. Tujuan utama kaidah ini adalah untuk mendatangkan penderitaan pada si pelanggar. Dan yang kedua, restitutif adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula atau pemulihan keadaan. Dan yang kedua, menurut Max Weber, 4 tipe ideal hukum menurut Max Weber. Yang pertama, hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berdasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah pun. Dan yang kedua, hukum irasional dan formil, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim merupakan berpedoman pada kaidah-kaidah yang di luar akal, oleh karenanya yang didasarkan pada wahyu atau ramalan. Dan yang ketiga, hukum rasional dan material, di mana pembentuk keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan dan penguasa atau ideologi. Dan yang keempat, hukum nasional dan formil, yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep atau abstrak dari ilmu hukum. Dengan demikian, hukum formil berkecenderungan untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum material lebih bersifat empiris. Bagi Max Weber, hukum yang rasional dan formil merupakan dasar bagi suatu dasar negara modern. Kondisi-kondisi bagi sosial yang memungkinkan tercapainya taraf tersebut adalah sistem kapitalisme dan profesi hukum. Dan materi yang ketiga yaitu membahas tentang stratifikasi sosial dan hubungannya dengan hukum. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dapat dikenal juga dengan pelapisan sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, sifat disengaja. Alasan utama stratifikasi sosial yang disengaja adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal seperti pada pemerintah, perusahaan, korpol, dan lain-lain. Dan sifat yang kedua yaitu sifat alamiah. Alasan utama terbentuknya lapisan masyarakat secara alamiah adalah keturunan, senioritas, dan pemimpin masyarakat adat. Dan selanjutnya yaitu teori-teori stratifikasi sosial. Terdapat beberapa teori mengenai stratifikasi sosial, yaitu teori yang pertama, teori stratifikasi sosial fungsional, merupakan teori sosial yang diintrodusir dan dikembangkan oleh Kingsley Davis dan Wilbert Moore. Mereka memandang stratifikasi sosial sebagai sesuatu yang universal, dan bagi mereka tidak ada masyarakat yang tidak kestratifikasi karena masyarakat memerlukan sistem semacam itu dan terwujud dalam sistem stratifikasi. Dan yang kedua, teori evolusioner sampai dengan fungsionalis. Teori ini menjelaskan bahwa
Evolusi sosial secara umum terjadi karena sifat umum kecenderungan masyarakat untuk berkembang sebagai dengan kapabilitas adaptif. Teori yang ketiga yaitu teori surplus. Teori surplus dikemukakan oleh Gerhard Lansky. Teori ini berorientasi materialistis dan berdasarkan teori konflik. Dan teori yang keempat yaitu teori kelangkaan. Teori kelangkaan yang merupakan devasi pemikiran Michael Hammer, Martin Fried, dan Rand Reschen. Teori kelangkaan beranggapan bahwa penyebab timbulnya stratifikasi sosial adalah tekanan jumlah penduduk. Dan selanjutnya, stratifikasi sosial di Indonesia. Stratifikasi sosial di Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk yang menghasilkan adanya stratifikasi sosial atau pengelompokan suatu masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu secara vertikal. Stratifikasi sosial sebelumnya sudah ada sejak zaman Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Koloni mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam golongan-golongan tertentu sesuai dengan rasnya. Stratifikasi sosial di Indonesia lebih mengarahkan golongan suatu masyarakat yang dinilai dari segi status sosialnya seperti jabatan, kekayaan, pendidikan, atau sistem federal pada masyarakat Aceh dan kasta pada masyarakat Bali. Dan yang terakhir, hubungan stratifikasi sosial dengan hukum. Salah satu asas hukum adalah equality before the law, yang artinya adalah kedudukan setiap orang adalah sama di hadapan hukum. Hukum tidak membedakan status kedudukan, kasta, dan kelas sosial. Semua sama di hadapan hukum. Namun, stratifikasi sosial tetap saja muncul. Oleh karena itu, antara hukum dan realitas sosial terjadi sebuah kesengajaan yang biasa disebut dengan legal gap. Dan materi yang terakhir adalah mengenai kesadaran hukum. Yang pertama, pengertian kesadaran hukum dan hubungannya dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar peraturan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dan yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukum. Ada 4 contoh kesadaran hukum. Yang pertama, di dalam lingkungan keluarga, hormati semua keluarga. Yang kedua, di sekolah, selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, tidak bertindak di luar norma, taat pada peraturan masyarakat. Dan yang terakhir, di lingkungan negara, saling hormat sesama warga. Dan yang terakhir yaitu indikator kesadaran hukum. 1. Pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan yang terakhir yaitu sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Yang terakhir yaitu perilaku hukum, di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya memenuhi peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.